Sekarang mereka sadar ternyata yang mereka bikin ini monster yang rakus terhadap kekuasaan dan uang. Ada kekuatan PDI yang juga merasa dikhianati. Gue bingung merasa dikhianati setelah 10 tahun gitu loh. Kemana aja? Terbukti bahwa Jokowi adalah antek atau boneka Beijing. Ngapain lo mesti ngusir rakyat dengan melanggar hak asasi, melanggar hak adat, melanggar hak rakyat terhadap tanah asalnya? Kecuali kalau motifnya memang merencanakan Rempang sebagai pangkalan militer dan intelligence Tiongkok. Seperti kata Bang Ustadz Bahtiar Nasir, Bang RR ini hatinya, pikirannya, bahkan cita-citanya adalah untuk rakyat dan Indonesia yang lebih berdaulat, rakyat Indonesia yang maju, yang sejahtera lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, apa kabar? Jumat yang penuh berkah ya. Sore hari ini saya masih ingin kita bicara soal almarhum Rizal Ramli, saudara sekalian. Sudah banyak saya turunkan podcast video tentang Rizal Ramli, baik di pemakaman, di rumah duka, juga malam terbetik kabar beliau wafat, saya buat juga dari rumah sendiri. Dan ini video lama sebetulnya, yaitu ketika Rizal Ramli mendatangi kediaman Refli Harun ya, yang kemarin sore juga saya dengan Refli dan Yosef Sampurnanggarang ya, stafnya Rizal Ramli juga, sama-sama saya juga ya membantu Bang Rizal lah ya. Ini video yang saya maksud adalah video ketika Bang Rizal diundang Refli Harun ke studionya dan bicara lumayan panjang lebar. Kalau nggak salah sekitar 2,5 jam. Kalau nggak salah ya, saya nggak gitu persis. Tapi dia memang pernah bicara di sana 2,5 jam, luar biasa. Dan video yang beredar luas ini kembali beredar adalah potongannya yang 4 menit 52 detik ya. Waduh, saya melihatnya waktu itu abai. Maksud saya tidak begitu memperhatikan, walaupun saya sepintas-pintas nonton video Bang RR di kanalnya Refli Harun Channel kalau nggak salah. Tapi begitu beredar lagi dan di tengah suasana duka seperti ini, saya jadi memperhatikan sosok Rizal Ramli ketika bicara. Memang sudah apa ya? Saya nggak pernah perhatikan sebelumnya, maksud saya sedetil ini. Tapi terasa sekali bahwa Bang Rizal saat itu memang sepertinya tidak sehat ya. Mungkin karena pikiran saya merasa bahwa penyakit Bang Rizal lebih banyak pada pikiran. Memang ada beberapa penyakit yang fisik ya, tapi semua itu sepertinya dalam hubungan saya yang boleh dikatakan cukup atau bahkan sangat dekat, tidak terlalu dirasa. Saya bolak-balik mondar-mandir datang ke rumahnya, ada atau tidak ada Bang Rizal, saya mampir ke situ, walaupun cuma sekedar minta bikin kopi sama teman-teman asisten pembantu rumah tangganya, ART-nya. Karena saya juga bikin podcast di sana dengan latar belakang taman, latar belakang kolam renang. Jadi kalau ada beberapa podcast saya di sepertinya gitu ya, saya orang kaya karena di belakangnya ada kolam renang. Itu bukan rumah saya, itu rumah Bang Rizal ya. Nah, saudara sekalian, kembali ke podcast Bang RR di tempat Refli Harun. Ya, saya rasa lagi-lagi mohon maaf kalau saya keliru, terutama kepada keluarga ya, pada Dipo, Dita, Desi ya, mohon maaf kalau saya keliru. Abang kita ini banyak pikirannya dan untuk negeri kita. Seperti kata Bang Ustadz Bahtiar Nasir, Bang RR ini hatinya, pikirannya, bahkan cita-citanya adalah untuk rakyat dan Indonesia yang lebih berdaulat, rakyat Indonesia yang maju, yang apalagi ya, yang sejahtera lah gitu ya.
Nah, di sini terasa sekali di tengah. Coba nanti bisa saya tampilkan potongan video ini. Beberapa di antaranya misalnya dia menyoroti sejumlah orang, sejumlah kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Jokowi lovers atau diehatnya Jokowi, pendukung garis kerasnya Jokowi, yang kemudian berbalik arah, berbalik kanan ketika Jokowi sudah semakin menyimpang. Terutama mereka sangat tidak menerima Jokowi memaksakan anaknya menjadi cawapresnya Prabowo dengan segala cara yang terutama mengangkangi Mahkamah Konstitusi. Tokoh-tokoh besar seperti Gunawan Muhammad disebut itu. Ada juga siapa namanya, Todung Mulya Lubis dan lain-lain itu akhirnya tersadar kalau di situ Bang Rijal mengatakan bahwa orang yang mereka puja ternyata monster. Mengerikan sekali. Bang Rijal ini memang kalau memilih kata-kata kadang-kadang tanpa tedeng aling-aling ya, the straight to point. Apa yang di kepalanya, apa yang di hatinya itulah yang muncul dalam ucapannya. Yang memang sering sekali bersinggungan dengan orang-orang yang menjadi sasarannya. Jangankan orang-orang sasaran kritiknya, orang-orang yang tidak jadi sasaran kritiknya pun merasa sedikit kurang pas dengan cara-cara Bang RR menyampaikan gagasannya, nasihatnya, masukannya, kritikannya. Yang dinilai sebagian terlalu vulgar, sebagian lagi terlalu tanpa tedeng aling-aling dan lainnya. Tapi itulah gaya seorang Rijal Ramli ya. Saya nggak tahu, lagi-lagi saya tidak berani mengatakan, oh itu ciri khas orang Sumbar, orang Padang khususnya, saya tidak tahu. Saya tidak menguasai antropologi, tapi saya lebih suka menyebutnya itulah Rijal Ramli ya. Kemudian pada kutipan lainnya, di situ juga Bang RR menyebutnya terbukti akhirnya bahwa Jokowi, mohon maaf ya, saya hanya mengulang lagi kalimatnya, antek atau boneka Beijing. Ciri khususnya kata Bang Rijal dalam video dengan Refli Harun itu, banyak sekali kebijakannya yang sangat menguntungkan atau pengusaha dari RRC. Kemudian dia juga menyebut tentang Rempang yang ternyata punya sejarah panjang sejak awal Jokowi, periode pertama Jokowi, yang ternyata menurut Bang Rijal ada semacam kesepakatan dengan RRC bahwa Indonesia akan membangun pangkalan militer untuk kepentingan RRC di sebelah utara ya, yang waktu itu dipilih Medan. Tapi gubernur sipilnya yang kemudian diganti oleh Hadi Ramayadi pun menolak. Akhirnya dalam pertemuan di Chengdu RRC, Jinping, Presiden Cina, minta supaya Jokowi menyediakan lahan di Rempang itu ya, 17.000 hektarnya. Dan buat Bang RR tidak masuk akal untuk hanya sekadar membangun pabrik gelas saja harus mengusir seluruh warga Rempang dengan menguasai 17.000 hektar pulau di situ. Kecuali, kata Bang Rijal tadi, kecuali memang dimaksudkan untuk membangun pangkalan militer dan intelijen RRC di Selat Malaka. Bang RR menyebutnya bahwa Selat Malaka punya peran yang sangat penting dan strategis dalam jalur perniagaan global. Kalau itu dikuasai, maka bisa menjadi modal penting untuk memenangkan pertempuran. Nah, saudara sekalian, saya tidak ingin panjang lebar. Saya kira ini kita tonton kutipan potongan wawancara Refli Harun yang memang dipotong sedikit saja sehingga hanya full wajah Rijal Ramli saja dengan durasi sekitar 4 menit 52 detik. Silakan. Orang-orang yang tadinya memuja-muja Jokowi selama 9 tahun, menganggap dia dewa, tokoh-tokoh intelektual yang pada dasarnya nggak suka dengan Islam politik gitu. Makanya mereka dukung Jokowi habis-habisan, puja-puji. Sekarang mereka sadar ternyata yang mereka bikin ini monster yang rakus terhadap kekuasaan dan uang. Baru pada nyesel dan berbalik. Ya, dan kalau Refli perhatikan di sosial media itu tokoh-tokoh pemuja Jokowi ini tiba-tiba balik badan, termasuk Gunawan Muhammad, sebutinlah namanya dan sebagainya. Ya, tiba-tiba semua kompak. Ada kekuatan PDI yang juga merasa dikhianati. Gue bingung merasa dikhianati setelah 10 tahun gitu loh. Kemana aja? Iya kan? Tetapi dengan Mbak Mega misu-misu ini, yang loyalis PDIP mulai mengambil langkah-langkah untuk mendelegitimasi Jokowi. Gabung semua, termasuk soal di MK, lain-lain dan sebagainya. Yang ketiga, terbukti bahwa Jokowi
adalah Antek atau boneka Beijing. Ya, banyak kebijakannya terlalu menguntungkan pengusaha dari Tiongkok, dan pengusaha dari Tiongkok ini brutal, jorok, tidak berasimilasi dengan penduduk lokal, dan konflik-konflik soal tanah, soal pertambangan itu biasanya dengan Cina dari Tiongkok. Gitu. Awal pemerintahan Jokowi yang pertama 2014 ada kesepakatan mau bikin pelabuhan angkatan laut port besar di Medan di luar skala ekonomisnya untuk bisa dipakai oleh angkatan laut Cina. Ditolak oleh gubernur sipilnya, juga ditolak oleh penggantinya, gubernur yang mantan tentara ini, dan ternyata nggak gampang membebaskan tanah di Medan, pasti tingkat perlawanannya lebih besar. Sehingga berapa bulan yang lalu, ketika Jokowi ketemu Xi Jinping di Chengdu, Xi Jinping minta dibersihkan, dibebaskan 17.000 hektar di Rempang. Harus bersih dari rakyat lokal. Itu kan aneh. Kalau mau bikin pabrik gelas dunia, bahkan planet lain, 100 hektar itu udah lebih dari cukup. Rakyat lokal 100 hektar. 100 hektar. Iya. Oke. Udah cukup gitu loh. Oh ya, ini 17.000 hektar ya? Iya, oke. Dikasih rakyat 200 hektar udah happy. Ngapain lu mesti ngusir rakyat dengan melanggar hak asasi, melanggar hak adat, melanggar hak rakyat terhadap tanah asalnya? Kecuali kalau motifnya memang merencanakan Rempang sebagai pangkalan militer dan intelligence Tiongkok di kawasan Selat Malaka. Karena Revi tahu 80% perdagangan dunia itu melewati Selat Malaka. Siapa yang menguasai Selat Malaka kemungkinannya menang perang pada skala regional itu mereka yang akan kuasain. Itulah kenapa Xi Jinping yang merasa Jokowi sebentar lagi mau selesai, ini Rempang harus tuntas. Nah, pada waktu itu Bahlil mendampingi Jokowi katakan, Pak gampang Pak, sebulan Pak, 28 September bersih ini gitu loh. Ya kan, ternyata tidak semudah itu. Rakyat di situ melawan sampai hari ini. Rakyat di situ tidak mau dipindahkan dari lokasinya, dan walaupun diiming-imingi, diancam, mereka tetap mau tinggal di situ, tanah asal nenek moyangnya yang sudah di sana sebelum Republik berdiri. Bahwa Jokowi mau melakukan hal ini demi kepentingan geostrategik Tiongkok di Indonesia, nunjukin bahwa dia betul-betul boneka Tiongkok. Nah, saudara sekalian, itulah Rizal Ramli. Kalau kemarin saya wawancara dengan Yudi Latif, Rizal Ramli adalah sebuah buku yang terbuka, yang orang siapa saja bisa dengan gampang melihat apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Rizal Ramli seorang yang apa di kepalanya, apa di hatinya itu disampaikan. Tidak seperti kebanyakan orang atau kebanyakan tokoh atau apa segala macam yang basa-basi, mohon maaf, cenderung palsu. Dan waktu itu saya spontan mengatakan pada Yudi Latif, sibuk memakai topeng ya. Dan Yudi Latif senyum. Kalau Anda nonton video saya ketika saya wawancara Yudi Latif di rumah duka. Itulah Rizal Ramli, saudara sekalian. Dan yang mengejutkan adalah ketika Hardiman Siregar membuka kepada kita semua dalam katakanlah sambutan atau pidato di pemakaman Rizal Ramli. Rizal Ramli pada pesan terakhir ya kepada Hardiman Siregar adalah, kalau bisa Jokowi turun sebelum pemilu. Luar biasa. Memang sambutan itu tidak membuat semua orang happy, bahkan para hadirin pengantar jenazah yang berada di sekitar pemakaman Juruk Purut Jakarta Selatan pun menyayangkan. Ini dalam suasana seperti ini kok masih ngomongin soal tumbang-tumbang kekuasaan. Anda bisa beda pendapat, dispute segala macam, tapi sekali lagi inilah Rizal Ramli ya. Mengutip lagi Ustadz Bahtiar Nasir bahwa Rizal Ramli sampai akhir hayatnya
membuktikan kesetiaannya kepada NKRI, kepada rakyat Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara Indonesia dikelola dengan baik, dengan profesional, dengan berintegritas yang utama lagi, dan agar rakyat Indonesia sejahtera. Al-Fatihah buat Bang Rijal. Semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah beri tempat yang terbaik. Tentu Bang Rijal juga punya banyak salah, di mata Allah juga punya dosa tentu saja. Tapi biarlah itu urusan Allah. Allah yang akan menentukan bagaimana Allah Maha Adil ya. Dan kita sebagai orang-orang yang merasa bersedih, berduka ditinggalkan, berdoa tadi semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah mudahkan jalannya, Allah terangi kuburnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.